kembali dengan saya, Romo Irfantinus Tarigan, dalam Renungan Kitab Suci pada hari ini, Senin 6 Maret 2023, hari biasa, pekan kedua dalam masa Prapaskah. Bacaan Injil kita hari ini diambil dari Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Kejadian 3 ayat 4 sampai 5, ketika mencobai Hawa agar dia memakan buah terlarang itu, ular berkata, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kamu akan menjadi seperti Allah." Itulah godaan yang diberikan. Adam dan Hawa akhirnya jatuh ke dalam pencobaan itu karena mereka ingin seperti Allah. Dengan kata lain, bagi Adam dan Hawa, Allah itu adalah penghalang dan pembatas kemerdekaan. Dan oleh karena itu, mereka ingin seperti Allah dan bisa bebas dari Allah. Rupanya mereka keliru. Kalau kita cermati, saudara-saudariku yang terkasih, kejatuhan Adam dan Hawa berawal dari kekeliruan pandangan mereka tentang siapa itu Allah bagi diri mereka. Kekeliruan mereka tentang esensi Allah. Dalam bacaan Injil yang kita dengar tadi, Yesus memperkenalkan esensi, memperkenalkan kodrat atau gambaran Allah yang benar, yakni murah hati. Adam dan Hawa ingin menjadi seperti Allah. Hanya saja saudara-saudari, mereka keliru memahami siapa itu Allah. Yesus tidak melarang kita untuk ingin seperti Allah, sehingga dia mengatakan, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Allah yang murah hati itulah yang harus kita tiru. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka menjadi malu dan bersembunyi dari Allah. Kata pertama yang keluar dari Allah bukanlah penghakiman atau kemarahan yang meluap-luap, tetapi Allah berkata, "Di manakah engkau?" Selekas manusia jatuh ke dalam dosa, selekas itu pula Allah datang mencari dan memanggil, "Di manakah engkau?" Saudara-saudari, itulah gambaran Allah yang benar, yakni Dia yang datang mencari dan memberikan belas kasih-Nya. Bila Anda ingin menjadi seperti Allah, maka jadilah orang yang berbelas kasih dan murah hati. Penginjil Lukas tadi mengatakan, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum." Apakah ini berarti bahwa kita harus tidak peduli bila ada saudara atau saudari kita yang jatuh ke dalam dosa atau kejahatan? Apakah Yesus sedang mengajari kita untuk menjadi orang-orang yang cuek? Bukan demikian, saudara dan saudari. Yesus sedang mengajak kita agar tidak menyamakan antara perbuatan atau tindakan jahat dengan orang yang berbuat jahat. Kita mengenali tindakan kejahatan yang dilakukan seseorang kepada kita atau kepada yang lain. Tindakan itu harus kita perangi. Tetapi kepada orang yang melakukan kejahatan itu tetap harus diberi kemurahan hati, belas kasih, diberi kesempatan untuk bertobat, lahir kembali, dan bertumbuh. Don Oreste Benzi yang hidup dari tahun 1925 sampai 2007, seorang imam projo dari Kuskupan Rimini, Italia, yang saat ini sedang dalam proses beatifikasi,
mengatakan l'uomo non è il suo errore. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti manusia bukanlah kesalahannya. Don Oreste mau mengatakan bahwa ketika manusia berbuat salah, bukan berarti dia salah secara total. Bukan berarti tidak ada lagi sisi lain dalam dirinya. Oleh karena itu, kata Don Oreste, kepada setiap manusia harus selalu diberi kesempatan untuk bertobat dan lahir kembali. Sebagai wujud konkret dari perkataannya itu, Don Oreste mendirikan pusat pembinaan untuk kaum muda bermasalah. Ia banyak mendampingi kaum muda yang kecanduan obat-obat terlarang ke jalan kehidupan yang lebih baik dan pertobatan. Inti karyanya memberi kesempatan untuk lahir kembali, bukan menghakimi dan menyingkirkan mereka yang telah pernah keliru dalam jalan hidupnya. Saudara-saudari, bahasa lain dari Allah murah hati adalah Allah yang rahim. Di dalam rahim seorang ibu ada ruang untuk memberi kehidupan kepada jabang bayi. Demikian juga kerahiman Allah memberi kehidupan kepada kita manusia. Sejalan dengan itu, saudara-saudari, bila kita bersikap murah hati kepada yang lain, maka berarti kita memberi kemungkinan kehidupan kepada orang-orang yang sudah berbuat kesalahan. Sebagai ganjarannya, Allah sendiri akan memberikan kerahimannya kepada Anda. L'uomo non è il suo errore. Manusia bukanlah kesalahannya. Tuhan Yesus memberkati Anda.